Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan renungan buat kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita mengalami kesulitan untuk mengasihi seseorang yang seharusnya kita kasihi? Misalnya orang tua, suami, istri, anak, saudara, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar jika kita mengasihi mereka. Tetapi oleh karena berbagai alasan kita telah berjuang untuk bisa mengasihi mereka, namun gagal terus. Dan hal ini bisa membuat kita frustrasi. Firman Tuhan mengingatkan dan mengajar kita hari ini, yang pertama, kasih itu berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Banyak orang berjuang untuk bisa mengasihi seseorang dengan sepenuh hati, namun justru menjadi tertekan dan putus asa karena usaha mereka di luar kemampuan diri mereka. Secara alami, kita tidak memiliki kasih yang seharusnya, sebab kita adalah manusia yang berdosa. Kemampuan untuk mengasihi dipulihkan ketika kita menerima kasih karunia Bapa melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kasih Allah itu ditumbuhkan atau ditanamkan di dalam diri kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus, disalibkan demi keselamatan kita. Dosa membuat kasih itu rusak dan mati secara rohani. Tetapi melalui Yesus Kristus kita dipulihkan, dan dialah pendamai bagi dosa-dosa kita, sehingga kita kembali memperoleh hidup. Yang ketiga, kasih itu disebut kasih apabila bisa dinikmati orang lain. Bapa di surga menginginkan kasih itu ditumbuhkan, dikembangkan, bahkan menyalurkan kasih itu kepada sesama. Kesempurnaan kasih itu semakin nyata di dalam diri kita apabila kita dapat saling mengasihi. Kasih itu adalah tindakan nyata yang dimulai dari Allah sendiri. Allah yang mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah yang kita renungkan pada minggu-minggu Paskah saat ini, yaitu kasih Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, menderita, disiksa, dihina, sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Mari kita hidupi kasih-Nya dalam setiap sikap dan tindakan, sehingga Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata di dunia ini. Amin.